Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Hasantoso. Kita akan melakukan live mengenai sharing menulis. Seperti biasa, setiap kali sesi live saya akan membahas tips-tips ataupun trik-trik mengenai menulis yang sifatnya random ya. Jadi saya tentukan sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan. Karena toh inti dari kegiatan menulis itu adalah di 5 tahapan menulis yang sudah kita bahas sebelumnya di 21 video saya yang teman-teman bisa lihat kembali di profil saya. Kemudian teman-teman dapat melihat kepada daftar putar sharing menulis, diklik, teman-teman akan melihat 21 video mengenai tahapan-tahapan penulisan yang teman-teman dapat lihat kembali videonya untuk refresh, dan juga kemudian teman-teman dapat mempelajarinya untuk kemudian teman-teman dapat menanyakannya kepada saya pada saat live ini. Apa yang teman-teman masih ingin tanyakan, itu teman-teman bisa menanyakannya melalui kolom komentar dari hal-hal dari 21 video yang telah saya buat untuk teman-teman pelajari mengenai teknik tahapan-tahapan dalam penulisan. Nah, jadi teman-teman kalau memang belum melihat video saya secara lengkap, teman-teman bisa berkunjung ke profil saya ya. Kemudian teman-teman cari daftar putar sharing menulis, diklik, teman-teman akan lihat 21 video tersebut. Tenang saja teman-teman, TikTok Series itu gratis, tidak berbayar, jadi teman-teman dapat aksesnya dengan mudah secara gratis. Walaupun saya menyarankan teman-teman juga men-save semua video tersebut. Karena apa? Sehingga teman-teman ketika ingin melihat kembali video tersebut tidak perlu repot-repot melihat profil saya, akan tetapi langsung bisa lihat di halaman teman-teman untuk melihat video-video saya tersebut. Nah, sekarang saya memberi kesempatan nih teman-teman, sebelum kita mulai ke topik kita yang sangat menarik ini, yang hari-hari kita lakukan dalam menulis, saya memberikan kesempatan teman-teman untuk bertanya ya mengenai apa yang ingin teman-teman tanyakan. Teman-teman bisa menanyakannya ke dalam kolom komentar, nanti saya akan jelaskan. Kemudian setelah itu baru teman-teman kita akan melanjutkan sesi pembahasan selanjutnya. Nah, kali ini saya akan membahas, karena sekarang adalah malam hari libur ya, menjelang besok. Orang bilang I hate Monday ya, besok mungkin teman-teman yang kerja atau kuliah agak-agak males gitu ya. Tapi ya, jadi saya akan membawakan topik yang ringan saja pada malam ini, sehingga teman-teman besok tetap bisa refresh dan bisa kembali bekerja beraktivitas seperti semula dengan tidak ada hate-hatean lah di Monday besok. Nah, kita akan membahas mengenai menulis blog dan sosial media. Ini tentu terutama sosial media ya, teman-teman kan pasti sudah sering melakukan hal ini gitu. Akan tetapi sebetulnya itu bisa menjadi suatu topik pembahasan untuk sharing menulis gitu, karena bagaimanapun menulis di blog dan sosial media itu sama saja dengan kita menulis, katakanlah nih novel saya menulis novel 30 halaman Istri Salihah, atau buku mengenai marketing, trade marketing, sahabat dan marketing 270 halaman. Sebetulnya prosesnya dilalui sama gitu, kemudian kesulitannya dalam tanda petik sama gitu. Jadi tapi kenapa terasa mudah ya, karena ya tidak dirasakan berat gitu ya. Teman-teman membuat tulisan tersebut ya dengan saja gitu. Seandainya perasaan ringan tersebut teman-teman dapat salurkan kepada teman-teman menulis yang lebih besar lagi, misalnya tidak perlu harus novel lah, tidak harus buku, tapi misalnya teman-teman yang di kuliah harus membuat paper atau harus membuat makalah, perasaannya sama dengan teman-teman menulis di sosmed, itu tentu akan teman-teman merasa lebih happy ya dalam melakukan itu gitu. Atau teman-teman yang di kantor harus membuat laporan bulanan atau laporan event dengan perasaan seperti ketika membuat tulisan di sosial media, ya tentu itu akan membuat perasaan teman-teman ketika membuat tulisan tersebut juga menjadi happy, menjadi senang, sehingga tidak menjadikannya beban gitu. Nah, kala itu saya akan membahas kali ini bagaimana kita menulis di blog dan sosmed, berikut tips dan triknya. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena terus terang saja sekitar 20 buku yang telah saya tulis, ya sekitar 10-an novel dan 10-an lagi buku non-fiction mengenai marketing dan bisnis, itu bermula dari kegemaran saya menulis di blog. Sebetulnya disebut kegemaran juga nggak tepat ya, karena saya melakukan itu penulisan di blog itu juga baru sekitar mungkin 3 tahunan inilah, terutama menjelang pandemi ya. Jadi kebetulan sebelum pandemi saya sudah mulai menulis sedikit-sedikit di blog gratisan ya. Kemudian ketika pandemi, nah itulah kayak ada alasan untuk menulis lebih banyak. Karena apa? Kita harus
work from home, kita banyak tinggal di rumah, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa hangout ke mall atau ke kafe gitu, sehingga ya waktu yang banyak tersedia itu mau nggak mau saya maksimalkan, dan saya maksimalkannya dengan menulis gitu, karena ya waktu itu saya mulai senang menulis ya di blog. Untuk teman-teman pun juga dapat sebetulnya menulis di blog ya, menulis di blog itu nggak mahal karena memang kita bisa menggunakan blog gratisan ya. Teman-teman bisa ketik www.blogspot.com atau www.wordpress.com. Di situ teman-teman bisa mengisi page, mengisi halaman dengan tulisan teman-teman, dan itu gratis, dan kita bisa mempunyai nama akun kita walaupun ada blogspotnya. Misalnya saya blogspot.com/Dwi Hasantoso, atau mungkin teman-teman bisa memberikan nama yang lain. Tapi setidaknya kita punya halaman khusus lah walaupun di halaman yang gratis. Nah itu menariknya kita menulis di blog. Nah, untuk menulis di blog itu sebetulnya tidak perlu harus pintar menulis ya, karena sebetulnya menulis di blog itu sama dengan menulis di sosial media ya. Saya tidak boleh sebut nama ini karena kan tetangga platform, jadi ya saya teman-teman udah paham lah ya apa saja kita bisa nulis di sosial media. Nah itu sebetulnya sama intinya, hanya memang di sosial media itu umumnya lebih sedikit ya, lebih terbatas. Bahkan ada sosial media yang dibatasi 140 karakter gitu ya, seperti SMS kita zaman dulu. Walaupun juga ada yang lebih dari itu bisa, tapi tetap terbatas gitu. Beda dengan di blog. Kalau di blog itu kan sama seperti kita punya website sendiri, sehingga kita bisa nulis agak banyak gitu. Nah, jadi saya akan lebih menekankan kepada pembahasan mengenai penulisan di blog. Nanti dari blog itu nanti kita bisa sebagian kita pindahkan tulisannya ke sosial media karena lebih pendek. Atau setidaknya ketika kita sudah membuat tulisan di blog, kita punya linknya itulah yang dimasukkan ke dalam sosial media yang lain gitu. Dari situ misalnya teman-teman menulis tentang bagaimana cara memasak telur yang kreatif gitu. Kalau tulisan panjangnya teman-teman bisa buat di blog. Tapi di platform sosial media teman-teman bisa menuliskan sedikit gambaran mengenai cara membuat telur kreatif, disertai berapa foto atau video yang menarik. Kemudian apabila tertarik ingin tahu lebih lanjut, teman-teman dapat kasih link ke blogspot ataupun ke wordpress.com yang teman-teman sudah punya, yang sudah buat materinya gitu. Makanya untuk ini saya akan lebih memfokuskan kepada penulisan di blogspot yang nanti saya juga akan jelaskan bagaimana dari tulisan tersebut bisa membuat teaser, membuat daya tarik di sosial media kita agar teman-teman kita, follower kita mau mengklik link yang masuk ke blog kita gitu ya. Nah, jadi seperti saya jelaskan tadi, blog itu kalau teman-teman kalau saya memang awalnya dari yang gratisan ya, tapi sekarang memang saya sudah punya yang berbayar, dalam arti saya menyewa sendiri hosting tempat untuk tempat saya untuk menyimpan tulisan saya, kemudian juga username-nya ya, teman-teman bisa lihat di profil saya www.dwihasantoso.com. Teman-teman juga bisa setelah selesai sesi live ini teman-teman bisa lihat blog saya isinya seperti apa. Itu berbayar karena memang setelah saya pikir-pikir ya saya ingin mengembangkan lebih tinggi lagi, sehingga memang dengan berbayar akan lebih baik gitu. Tapi tetap berbayar, tidak mahal ya, itu tergantung sih. Mungkin teman-teman bisa sewa hosting sekitar 100.000, 200.000 setahun juga ada gitu, yang tidak unlimited ya. Tapi toh ya nggak masalah sih kalau belum banyak penulis gitu. Kemudian juga username domain name-nya misalnya teman-teman namanya Ali, teman-teman membuat www.alihebat.com gitu misalnya. Itu sekitar 100 ribuan setahun lah ya untuk kita punya domain name.com atau .co gitu ya. Itu ya mungkin sekitar 300.000, 400.000 setahun teman-teman sudah punya website sendiri, sudah punya domain name sendiri, sehingga itu lebih bebas ya daripada kita punya pakai gratisan gitu. Tapi ya saya jelaskan dulu yang gratisan ya, karena itu mungkin teman-teman sedang tertarik untuk membuat teman-teman membuat blog lah ya, seperti saya dulu lah gitu ya. Ya karena dari blog itulah kemudian saya tertarik untuk menulis gitu. Kenapa saya akhirnya menulis buku? Itu karena ada tulisan saya di blog sekitar 20-an artikel mengenai waktu itu marketing di era new normal ya. Waktu itu kan kita baru mau pandemi. Saya menulis itu artikel pendek, akhirnya ada penerbit yang kebetulan memang kenal juga dengan saya, dia tertarik untuk menerbitkan buku itu gitu. Jadi dia bilang, Dwi, kenapa kamu nggak olah ini menjadi buku? Tinggal kamu gocek sedikit, tinggal kamu olah sedikit jadi buku. Makanya
saya olah jadi buku dan alhamdulillah terbit ya. Walaupun mungkin kalau sekarang orang bacanya sudah agak basi ya karena sudah nggak pandemi, tapi setidaknya kalau ada orang yang perlu, orang marketing terutama atau mahasiswa marketing ingin menulis literatur mengenai bagaimana dulu pada saat pandemi kita sebagai marketer menghadapi situasi pandemi dan new normal, nah itu bisa buku saya jadi salah satu referensinya gitu. Nah jadi teman-teman pokoknya kalau mau nulis blog aja dulu, nggak usah berpikir ntar mau jadi buku. Tapi ya kalau memang Tuhan mengarahkan kita untuk jadi buku, paling tidak itu usaha kita untuk kita menjadi penulis, dengan kita mulainya merintisnya dengan menulis di blog yang gratisan gitu ya. Jadi ada beberapa tips mengenai penulis di blog ini. Teman-teman bisa mungkin mempelajarinya nanti setelah saya jelaskan, juga bisa menanyakannya kalau ada yang ditanyakan, dan mungkin nanti bisa mempraktekannya juga ya. Ya kalau teman-teman bingung bisa sambil diskusi dengan saya, nggak masalah. Kita teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar bagaimana penulisan di blog itu lah. Jadi atau teman-teman bisa DM saya juga gitu. Itu saya akan open ya, welcome untuk teman menjelaskan jika teman-teman ingin menanyakannya gitu. Nah, yang pertama adalah ketika kita ingin menulis suatu blog, itu sama dengan ketika kita ingin membuat konten di TikTok ya kan. Teman-teman pasti juga sering dengar dari para motivator, edukator TikTok, termasuk juga TikTok affiliate yang pasti ketika memberikan saran untuk membuat konten pertama kali adalah teman-teman harus tentukan niche-nya ya. Niche itu adalah topik apa yang ingin teman-teman tulis. Sama dengan di TikTok, pada saat kita menulis blog pun kita harus tentukan niche kita apa. Jadi walaupun memang lebih fleksibel ya kalau di TikTok kan niche-nya harus ketat nih. Misalnya fashion, jangan fashion dicampur dengan makanan, dengan fashion jangan dicampur dengan mancing gitu. Kalau itu kan karena terkait dengan algoritma TikTok ya. Tapi kalau di blog itu kan sebetulnya nggak ada algoritmanya, jadi kita mau campur pun sebetulnya bisa. Hanya kalau dengan kita mempunyai beberapa niche yang saling berdekatan, mungkin akan lebih mudah diingat oleh pembaca kita, sehingga mereka akan lebih loyal berkunjung ke blog kita daripada kalau blog kita diisi oleh banyak banyak tema yang bisa jadi saling tidak terkait gitu. Misalnya fashion dengan otomotif, ya bisa-bisa aja sih, misalnya fashionnya fashion pembalap gitu kan, tapi kan secara umum fashion ya fashion gitu, sementara otomotif ya lebih ke teknis ya, jadi mungkin itu kurang nyambung lah. Jadi yang pertama teman-teman harus tentukan niche ya, tentukan niche-nya tidak perlu kaku seperti di TikTok harus satu topik, tapi bisa beberapa topik yang penting sama sih terkait gitu. Misalnya teman-teman ingin menulis tentang fashion dan juga menulis tentang misalnya mengenai lifestyle kan tidak hanya fashion ya, ada aksesoris, kemudian ada gadget yang kita sesuaikan dengan penampilan kita. Nah itu masih bisa. Jadi teman-teman niche-nya tidak terlalu ketat, tapi tetap ketika kita ingin membuat satu blog tentukan, dan kalau perlu blog bisa dituliskan nama blog itu dengan niche kita, walaupun bisa dengan nama kita juga gitu ya. Kayak saya dulu saya punya beberapa blog yang mengenai tulisan di zaman pandemi, saya tulis nama blognya marketing in new normal gitu kan. Nah ada blog saya lain yang saya sebutkan nama lain juga gitu. Waktu itu saya belum menggunakan nama saya ya. Kalau di blog yang sekarang yang berbayar memang saya menggunakan nama saya ya, www.dwi.santoso.com. Nah kemudian setelah kita tentukan niche-nya, kita tentukan tujuan dari kita membuat blog itu apa gitu. Ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah edukasi. Kemudian yang kedua kita menghibur, yang ketiga memberi motivasi. Kita harus tentukan mana yang dominan di antara tiga tujuan tersebut. Walaupun kita ketika membuat edukasi kita bisa juga membuat hiburan, nggak masalah gitulah. Misalnya teman-teman membuat edukasi mengenai fashion, tapi kemudian teman-teman juga mau menyertakan membuat cerita lucu lah gitu, misalnya dengan cerpen kecil di blog tersebut mengenai orang yang gagal tampil karena salah fashion, salah kostum. Itu nggak apa-apa itu, tapi tetap fokusnya adalah ke edukasi gitu. Jadi bukan ke hiburannya gitu. Atau justru sebaliknya teman-teman ingin hiburan aja, pokoknya fashion tapi menampilkan video-video mengenai cara-cara orang menggunakan fashion yang menarik gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi ya nggak perlu ada banyak edukasi, pokoknya video-video buat aja teman-teman, video-video yang terkait dengan cara berbusana yang menarik, itu juga nggak masalah gitu. Itu kan lebih ke arah menghibur juga.
atau motivasi. Kalau motivasi tergantung materinya teman-teman seperti apa gitu ya. Misalnya teman-teman seperti saya nih membuat blog marketing ini normal, selain tujuannya adalah pertama dari edukasi mengenai bagaimana marketer itu harus menghadapi situasi pandemi, tapi juga ada unsur untuk motivasi juga. Artinya kita nih sesama marketer ya, sesama pelaku marketing yang sangat terdampak dengan pandemi, kita harus yakin bahwa kita bisa mengatasi ini, bahwa pandemi akan berlalu dan saat pandemi berlalu kita sudah siap untuk beralih kencang. Itu ada tujuan untuk motivasi teman-teman marketer yang lain juga untuk tetap semangat ketika menghadapi situasi di new normal tadi gitu. Nah itu jadi itu yang pertama adalah kalian teman-teman tunjukkan niche-nya apa dan juga tujuannya, apakah mengedukasi, menghibur ataupun untuk motivasi. Itu pertama. Jadi kalau itu sudah clear, barulah teman-teman bisa bikin blognya. Misalnya tadi teman-teman mau menulis mengenai edukasi fashion, teman-teman bisa kasih judulnya www.blogspot.com kemudian garis miring itu nama teman-teman apa, misalnya fashion terkini atau fashion terupdate, itu terserah teman-teman, tapi dari judul itu sudah mengarahkan kepada niche yang teman-teman akan inginkan gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus kenal audiens kita ya. Jadi misalnya fashion kan masih banyak yang melihat dari orang yang sama sekali awam mengenai fashion sampai dengan para pelaku fashion itu sendiri gitu ya, sampai bahkan mungkin para desainer fashion. Nah kita kan tidak mungkin ngambil itu semua gitu. Dan kita misalnya kita ini ya tahu fashion ya hanya sebatas yang kita tahu aja gitu, nggak banyak. Kita nggak mungkin audiens kita adalah orang yang sudah ahli fashion atau orang yang berkecimpung di fashion, tapi orang yang sama tanda petik gaptek mengenai fashion seperti kita, akan tetapi ingin tahu mengenai fashion lebih lanjut. Itu kita audiensnya kita tujukan di situ, sehingga kita mudah menulisnya karena kita tidak perlu harus riset terlalu banyak ketika kita menulis sesuatu dengan memaksakan bahwa audiens kita adalah orang yang ahli gitu. Nah itu sama dengan saya ketika saya menulis. Tujuan saya waktu itu marketing, memang tujuannya adalah pelaku marketing, kemudian juga mahasiswa marketing, tapi adalah mereka yang belum terlalu lama berkecimpung di marketing gitu. Katakanlah mungkin level staff atau level supervisor lah, paling tinggi mungkin asisten manajer. Saya tidak mengarahkannya kepada untuk dibaca manajer atau direktur bahkan gitu, karena itu sama aja saya mengajari ikan berenang ya. Mereka udah sangat paham mengenai marketing dan level saya pun sama atau mungkin sedikit di bawah mereka gitu, sehingga kalau saya menulis yang lebih tinggi dari kemampuan mereka, itu akan menyusahkan saya sendiri gitu loh. Lebih baik saya menulis ya untuk kalangan awam atau kalangan masih entry level di marketing, sehingga saya lebih mudah menulisnya, karena dengan pengalaman saya, dengan knowledge yang saya punya, saya bisa menulis dengan mudah untuk audiens yang saya pilih itu adalah audiens yang relatif masih belajar juga mengenai marketing dan mengalami shock ketika kita harus menghadapi pandemi yang sangat berubah cara waktu itu cara kita sebagai marketer, secara pelaku marketing dalam melayani konsumen kita. Nah, itu. Jadi yang kedua, kenali audiens ya, kenali audiens dan juga kita kenali masalah dan minat mereka, sehingga kita bisa memberikan materi blog yang sesuai dengan keinginan mereka gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman rencanakan konten. Nah, perencanaan konten itu sama aja sih dengan teman-teman banyak motivator TikTok lah ya, yang motivator affiliate yang kita harus membuat konten yang bagus dengan perencanaan. Ya, sama kurang lebih sih di sini juga ketika membuat blog kita juga harus punya perencanaan konten ya. Mungkin teman-teman pernah lihat lah di VT-VT dari para edukator TikTok tersebut ada yang mengatakan mengenai konten pilar. Nah, konten pilar itu bisa diterapkan juga kepada kita menulis blog. Nah, konten pilar itu misalnya, jadi teman-teman ingin menulis fashion, kemudian tujuannya lebih ke edukasi. Ya, mungkin konten pilar yang pertama adalah memberikan review mengenai bahan-bahan fashion. Itu yang pertama. Yang kedua adalah review mengenai desain fashion terbaru. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah misalnya perbandingan antara model satu dengan model yang lain, atau merek satu dengan merek yang lain. Itu 3 perbandingan. Yang keempat adalah tips, misalnya tips mencuci pakaian yang tidak merusak bahan, atau tips menggunakan pakaian ketika kita sedang liburan outdoor gitu ya. Apa bahan yang kita harus pakai, yang kita pilih. Nah, itu kita bikin 4 itu aja. Jadi
bagaimana kita jenis kain, kemudian bagaimana kita tips-tipsnya, bagaimana kita perbandingan antara bahan, dan juga bagaimana kita mengetahui tren terbaru 4 itu. Nah, teman-teman akan fokus dibuat konten di 4 itu aja, jangan keluar dari yang lain. Misalnya membuat bikin promosi harga murah yang sedang berlaku di toko A, ya jangan, karena teman-teman tidak memasukkan konten pilar promosi di dalam dari blog teman-teman tersebut gitu ya. Teman-teman harus fokus ke 4 konten pilar tadi saya tetapkan. Dari 4 itulah teman-teman breakdown lagi nih. Misalnya kalau mengenai perbandingan model atau perbandingan merek, teman-teman cari bahan mengenai merek-merek yang ada, kemudian perbandingan satu dengan yang lainnya seperti apa gitu. Atau juga misalnya tren terbaru fashion, ya teman-teman cari nih informasi mengenai fashion yang terbaru seperti apa, kemudian itu dimasukkan menjadi beberapa konten di konten pilar dari tren terkini untuk fashion. Nah itu ditanakan kontennya. Jadi saya ulangin lagi, yang pertama tentukan tujuan tulisan, apakah edukasi, menghibur, atau motivasi. Yang kedua adalah kenali audiens, dan kita pilih audiens mana yang akan kita pilih, dan kemudian kita harus rencanakan konten dengan kita membuat konten pilar ya. Itu 3. Kemudian yang keempat adalah gunakan bahasa yang mudah dipahami ya, karena kita menulis blog itu beda dengan kita menulis buku, misalnya buku non fiksi ya, yang itu banyak fakta dan data yang kita ungkapkan, dan mungkin bahasanya akan lebih lugas, lebih formal, karena memang bahasa buku ya. Kalau kita blog itu kan sebetulnya sama dengan kita buat sosial media gitu, hanya dalam bentuk tulisan panjang, sehingga bahasanya pun bahasa mengobrol. Nah, makanya bagaimanapun suatu blog itu mungkin pasarnya kepada orang-orang yang lebih advance bidangnya, tapi tetap harus ditulis dengan gaya berbeda dengan kita menulis buku. Jadi kita harus menulisnya dengan gaya yang dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi itu yang harus dilakukan ya. Beda dengan kita, bahkan beda dengan teman-teman misalnya melihat sering baca ya berita online di internet, itu pun bahasanya masih formal ya. Nah itu jangan seperti itu gitu. Bahasanya tetap harus dibuat menarik, sehingga orang tertarik untuk mengikuti terus blog yang kita buat. Kemudian kalau misalnya di konten TikTok, teman-teman sering dapat arahan dari edukator atau dari motivator TikTok, affiliate misalnya, yang bilang yang harus dibuat adalah hook 3 detik pertama, kata-kata yang hook, yang menendang, yang membuat orang tertarik untuk melihat video selanjutnya, sehingga videonya bisa jadi FYP gitu, karena watch time-nya rata-rata menonton penuh. Nah itu sama ketika di blog, kita juga harus membuat hook. Hanya bedanya di hooknya di blog itu adalah di judul, karena orang pasti kan ketika googling akan mencari topik yang kita tulis. Karena tren fashion saat ini tentu kalau misalnya kita muncul tulisan kita, orang akan lihat pertama lihat di judulnya dulu. Kalau judulnya menarik, dia akan klik. Tapi kalau judulnya nggak menarik, walaupun itu masuk di halaman pertama pencarian Google, tetap mungkin nggak diklik, akan diklik judul yang menarik ya. Makanya judulnya harus dibuat menarik, dan sedapat mungkin judulnya itu menggunakan keyword atau kata kunci yang umum dipakai oleh orang yang mencari informasi mengenai tren fashion terkini, sehingga lebih gampang ditarik oleh Google ya. Sehingga secara SEO ya, kalau teman-teman pernah tahu juga search engine optimization, yaitu di mana artikel kita atau kalau di TikTok video kita itu ketika ditulis kata kunci akan muncul di halaman pertamanya, itu akan terjadi gitu. Karena judul itu ya selain untuk menarik juga untuk membuat kita lebih dikenal SEO oleh algoritmanya Google ya. Nah kemudian itu buat judul yang menarik. Kemudian yang keenam adalah gunakan format yang mudah dibaca gitu. Karena kan ya bagaimanapun tulisan di blog itu adalah tulisan digital ya. Orang membacanya mungkin bisa jadi lewat handphone yang layarnya nggak terlalu besar, ataupun dari tablet, atau kalaupun dari laptop pun juga layarnya tidak terlalu besar dibanding katakanlah buku misalnya yang sifatnya cetak. Jadi tetap kita harus membuatnya dengan format yang mudah dibaca, dalam arti tidak terlalu pakai kalimat panjang, kemudian lebih banyak bullet ya, poin-poin. Jadi lebih banyak poin, tidak perlu banyak kata gitu dalam satu kalimat, sehingga orang akan lebih mudah memahaminya gitu. Nah itu ya memang kelemahannya, kita tidak bisa menjelaskan semua secara detail dan rinci ya. Tapi itu lebih baik daripada kita berusaha menjelaskannya rinci tapi orang malas baca, karena penuh sekali layar
di handphonenya dengan ketika membuka blog kita itu dengan tulisan itu tentu orang akan malas untuk membaca ya, makanya harus dibuat agar tetap menarik untuk dibaca, yaitu dengan ya secara sederhana dibuat ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita gunakan media visual. Jadi keunggulannya kita di blog adalah kita bisa masukkan foto, kita bisa masukkan video juga. Selamat datang Kak Lokmatulaiza ya. Kita lanjutkan lagi. Kita bisa menggunakan foto dan video di blog kita gitu ya. Dan untuk foto video teman-teman nggak usah khawatir. Sekarang banyak situs atau website yang menyediakan foto dan video yang berkualitas tinggi tapi dengan gratis gitu. Misalnya pexel.com, pixabay.com. Kemudian yang saya sering pakai adalah Pexel dan Pixabay, tapi juga ada beberapa website lain ya. Tapi mereka menyediakan foto dengan kualitas tinggi, bahkan kualitas profesional saya bilang. Jadi kita bisa menggunakan foto-foto dari mereka dengan video mereka untuk bahkan keperluan komersial sekalipun. Karena situ ditulis untuk menggunakan komersial bisa dipergunakan. Paling kita etikanya ketika kita menggunakan foto mereka, kan di foto-foto tersebut ada nama fotografernya siapa. Nah kita harus tulis juga nih, misalnya di foto kita ketika kita masukin blog kita tulis foto dari pexel.com, terus siapa nama fotografernya, by siapa gitu, bisa begitu. Atau bahkan seringkali juga website gratisan tersebut menyediakan foto dan video gratisan itu memberikan link video mengelikkan link untuk link langsung ke foto-foto koleksi dari fotografer tadi ya. Kita bisa aja masukkan linknya itu di blog kita. Atau kita kan blog itu adalah bentuknya ini ya digital ya. Jadi ketika kita memasukkan link dari fotografer tersebut di foto kita yang kita ambil dari fotografer tersebut, itu bisa langsung orang klik dan langsung lari ke fotografer, alamat fotografer tadi di website yang penyedia foto dan video gratisan tadi. Etikanya seperti itu. Jadi teman-teman boleh menggunakannya tapi dengan etika gitu ya. Walaupun namanya etika sih tidak ada pelanggaran ya. Artinya kalau teman-teman nggak melakukan sih nggak apa-apa, tapi ya kita tetap bagaimanapun berusaha untuk selalu menjaga etikanya gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita gunakan kalimat pendek dan padat, jangan panjang-panjang karena orang nanti malas baca, karena sifatnya tetap adalah tulisan digital ya. Sedangkan tulisan bentuk cetak buku aja kita peringkat 62 dari 63 negara dalam minat membaca, apalagi kita bicara digital yang membacanya mungkin agak pusing kepala ya. Karena kalau kita banyak tulisan di layar HP yang kecil ya orang akan malas membacanya gitu. Dan kemudian kalau bisa gunakan storytelling, jadi gaya cerita bertutur lah, itu sama aja sih dengan motivator di TikTok ya, yang suka bilang kita harus membuat storytelling. Jadi kalau misalnya pun mau jualan produk ya nggak sharing langsung, ini belilah mikrofon ini sekalian ya, mikrofonnya dibelilah ya misalnya. Teman-teman beli ini enak, ini bagus sekali, suaranya jelas, kemudian suara besi tidak masuk, harganya nggak mahal, cuma 300.000, kemudian awet, bisa dipakai 10 jam tanpa henti dan bisa jarak 0 meter. Ya kalau begitu mungkin orang bosen ya saya iklanin TNW N8N9 ini gitu. Akan tetapi kalau saya bercerita, saya senang sekali sekarang ketika buat konten, saya tidak lagi ada masalah, suaranya bagus, orang jadi enak nontonnya, kemudian ada berisik di luar, suaranya tidak masuk karena ada noise reduction. Bisa gaya bentuk cerita itulah juga yang sifatnya soft selling yang akan menarik gitu. Sama dengan ketika kita membuat blog ya. Ketika kita membuat blog ya kita juga harus pastikan bahwa ada storytelling di situ. Jadi kalaupun kita tidak menjual, tetap kita adalah edukasi yang sifatnya soft ya, bukan hard. Jadi orang juga lebih tertarik untuk mengikuti edukasi tersebut gitu. Nah itu yang ke-9. Kemudian yang 10 adalah jangan lupa, walaupun ini tulisannya sifatnya santai, informal, ya tetap harus ada proses editing, koreksi ya. Tetap jangan sampai ada salah kata, salah penyampaian ide, atau bahkan sekedar salah ketik. Itu karena tetap mengganggu
ketika kita membaca. Jadi kalau saya sih biasanya membuat tulisannya memang walaupun bisa langsung di halaman blog tersebut, tapi saya lebih suka membuatnya di Word dulu ya, di handphone sih sebetulnya, di aplikasi Word di handphone, kemudian saya copy paste baru ke halaman halaman blog tersebut setelah saya edit, saya periksa gitu. Itu pun sebelum saya klik publikasikan atau terbitkan, saya lihat lagi kalau ada yang salah ketik atau ada salah penyampaian ide yang bisa mengganggu penerimaan dari pembaca gitu. Itu makanya tetap ada proses revisi dan editing di dalam sebuah tulisan blog walaupun sifatnya informal. Dan kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus promosikan ya. Promosikannya belum tentu harus berbayar, belum tentu harus kita menggunakan Google Ads sih. Bisa saja kita menggunakan gratisan. Misalnya tadi saya bilang, ketika teman-teman sudah membuat suatu tulisan di blog, kemudian teman-teman bisa mengcopy tautan dari halaman blog tersebut ke media sosial teman-teman ya. Ada banyak yang saya nggak bisa sebut, takut nanti diomelin sama TikTok ya. Tapi ada banyak media sosial lain yang bisa kita cantumkan tuh linknya gitu ya. Jadi misalnya, teman-teman ingin tahu cara membuat nasi goreng yang enak tanpa menggunakan bahan yang mahal. Nah itu teman-teman bisa baca loh di blog saya, ya ini alamat linknya. Bisa seperti itu juga di berbagai sosial media teman-teman. Itu kan promosi gratis ya, apalagi kalau teman-teman punya follower sosial media cukup banyak. Jadi lebih mudah lagi teman-teman untuk mempromosikan secara gratis dari konten-konten yang telah teman buat di blog tadi gitu. Jadi ya apa ya. Jadi teman-teman bisa melakukan promosi secara gratis. Dan yang berikutnya adalah teman-teman juga dapat teman-teman dapat pantau respon dan tanggapan, karena di blog itu biasanya menyediakan ya sama lah dengan di TikTok kan kita ada tombol komentar ya. Kalau di blog itu juga biasanya ada tombol komentar, itu kita bisa lihat ada komentar masuk ya kita jawab gitu ya. Kalau komentarnya nggak tepat sih kita bisa bisukan juga gitu, itu tergantung sih. Tapi kalau memang komentarnya positif nggak perlu kita bisukan bahkan kita jawab gitu. Kalau perlu kita jawab dengan artikel yang lain ya, jadi sehingga akan lebih menjelaskan kepada ini kita gitu, kepada pemirsa kita gitu. Nah kemudian jadi itu sih teman-teman kurang lebih ya untuk tips dan trik dalam kita menulis blog di internet ya. Jadi saya ulangi lagi ya, tipsnya pertama tentukan tujuan dari penulisan, yaitu apakah mau edukasi, apakah mau hiburan, atau mau memotivasi. Kemudian yang kedua adalah kenali audiens kita harus pastikan tahu audiens kita siapa, kemudian minat dan juga kesukaan mereka apa, sehingga kita bisa membuat konten blog yang sesuai dengan minat dan kesukaan dari mereka. Kemudian yang tiga adalah rencanakan konten. Kita harus buat konten pilar. Kita misalnya buat 3 komponen konten utama, ya kita tidak boleh keluar dari 3 komponen itu. Tinggal kita detailkan aja kalau komponen 1 itu kita bikin konten apa aja dalam minggu ini, konten kelompok 2 kita buat konten apa aja minggu ini, kelompok 3 kita buat konten aja apa aja minggu ini. Itu teman-teman harus clear itu. Jadi sehingga ketika teman-teman menulis blog itu sudah jelas ya apa yang harus ditulis, arahnya seperti apa. Kemudian juga gunakan bahasa yang mudah dipahami, karena memang blog itu sifatnya lebih santai, lebih formal, beda dengan buku ya, atau bahkan beda dengan novel gitu, yang mungkin masih ada formalnya, atau bahkan dengan media online yang di internet pun juga itu lebih formal, kaku. Dan kalau blog kita jangan seperti itu, kita harus membuatnya lebih santai. Jadi bahasa pun juga harus mudah dipahami, karena orang juga biasanya baca kan sekilas aja kan baca blog gitu dari handphone, sehingga lebih baik ya memang teman-teman sih buat bahasa yang mudah dipahami. Kemudian yang selanjutnya adalah buat judul yang menarik. Kenapa judul yang menarik? Sehingga ketika tulisan kita, blog kita muncul di pencarian Google, orang langsung tertarik untuk mengklik artikel kita karena judulnya menarik. Dan juga dengan judul menarik itu lebih mudah dikenali oleh algoritmanya Google, sehingga ketika orang mengklik di kata kunci di kolom pencarian untuk mencari artikel yang diinginkan di Google, otomatis langsung kita mendapati peringkat halaman pertama gitu. Jadi itu untuk melakukan SEO juga sih, yaitu buat judul yang menarik. Kemudian gunakan format yang mudah dibaca gitu tadi, jangan terlalu panjang, lebih baik format-format
dengan poin-poin, dengan bullet ya kalau di Word ya. Jadi orang dengan baca sekilas pun sudah tahu kurang lebih ini isinya konten ini apa gitu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah gunakan media visual. Sebaiknya menggunakan foto dan video, terutama kalau menggunakan blog yang berbayar ya. Kalau blog gratisan mungkin kita, kalau video ada keterbatasan size yang bisa kita upload gitu, mungkin kita lebih banyak main foto aja lah kalau untuk yang gratisan, blog gratisan gitu ya. Tetapi kalau kita bisa menggunakan foto yang bagus, yang tepat, dan dengan layout yang tepat, tentu tetap akan menarik gitu. Dan kita gunakan kalimat, jadi tadi kalimat yang pendek dan padat. Jadi kita tidak perlu berputar-putar, tidak perlu seperti novel yang harus ceritanya berputar-putar ketika kita ingin membuat suatu tulisan di blog gitu. Kita langsung aja lugas tapi dengan bahasa yang santai. Dan kita gunakan storytelling kalau bisa, sehingga kita tidak, walaupun tidak jualan tapi tetap soft ya, tidak hard. Ketika kita tidak hard talk ya, ketika kita menyampaikan suatu gagasan gitu. Dan kita juga tetap harus buat proses editing, walaupun berbeda dengan di surat kabar yang ada proses editingnya sendiri. Tentu ini beda ya teman-teman. Tetap harus lakukan editing gitu. Jadi walaupun self editing ya, karena kita pasti tidak punya editor ketika kita menulis blog, itu adalah kita buat sendiri, kita edit sendiri. Dan yang terakhir adalah kita harus promosikan konten kita lewat sosial media yang kita punya, dan juga kita harus pantau respon dari pembaca kita. Jadi kalau perlu ada pertanyaan yang perlu dijawab ya teman-teman agar dijawab saja gitu ya, nggak usah teman-teman tunda menjawab pertanyaan gitu. Karena sering juga kita lihat blog kan yang udah orang bertanya tapi tidak dijawab, itu tentu akan pertama menimbulkan kekecewaan dari yang bertanya, yang kedua orang lain yang tidak bertanya tapi kemudian pada saat-saat berikutnya melihat blog itu dan membaca bahwa ada pertanyaan nggak dijawab, oh berarti dia melihat bahwa penulis blog ini nggak responsif, mungkin akhirnya akan meninggalkan blog ini dan tidak akan melanjutkan membaca blog tersebut gitu. Jadi ya memang harus teman-teman memperhatikan hal tersebut gitu. Kemudian itulah, jadi teman-teman ada 12 tips ya dalam menulis blog, dan teman-teman bisa terapkan itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya ketika menulis blog, nulis blog aja, apalagi yang gratisan gitu kan, nggak ada biaya yang dikeluarin gitu. Kalaupun jelek segala macam pun nggak apa-apa, itu proses belajar. Dan toh blog itu tidak, orang kan menemui blog kita biasanya kalau nggak kita promosikan melalui sosial media, orang melalui pencarian Google. Nah kalau blog kita merasa sendiri kurang bagus, ya kita nggak perlu promosikan dulu ke sosial media kita gitu. Yang penting kita terus menulis sampai kita mencapai tahap yang bagus. Ketika menulis, barulah kita bisa sebarkan, promosikan ke sosial media kita. Dan kalau tulisan yang mungkin masih kurang bagus, secara SEO-nya juga mungkin kurang dilihat, sehingga kemungkinan untuk masuk ke halaman pertama Google pun ketika dicari juga kecil gitu. Jadi kemungkinan dilihat pun juga kecil. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu. Saya pun juga mengalami hal tersebut ketika awal-awal saya menulis blog ya. Saya berusaha mencari dengan kata kunci di Google, mau berkali-kali pun juga akan keluar gitu. Nggak tahu di halaman keberapa keluarnya gitu. Tapi ketika saya sudah sering menulis, kemudian tulisan saya juga sudah semakin bagus ya, lama-lama dikenalin juga oleh algoritmanya Google ya, sehingga ketika orang mencari kata kunci yang tepat sesuai dengan tulisan saya, ya tulisan saya keluar setidaknya di halaman kedua lah, bahkan seringkali di halaman pertama gitu. Apalagi sekarang yang setelah saya menggunakan blog yang berbayar ya, jadi pasti akan lebih mudah keluar di halaman pertama gitu. Dan kurang lebih sih seperti itu teman-teman ya. Jadi ya sekali lagi teman-teman nggak perlu khawatir, tulis blog aja, atau gratisan gitu ya. Teman-teman bisa buka blogspot.com atau wordpress.com, itu semua sama aja sih, bisa dipilih ya. Kalau saya sih lebih suka blogspot.com karena memang secara format menurut saya lebih enak gitu untuk tulis. Tapi kalau teman-teman suka WordPress juga nggak apa-apa, karena memang banyak juga yang menggunakan WordPress gitu. Atau bahkan bisa aja teman-teman tulis di Kompasiana ya, itu juga sebetulnya kan sebetulnya blog pribadi juga gitu, blog personal ya yang bisa dipergunakan. Jadi teman-teman bisa bebas milih deh mana yang ingin dipergunakan gitu. Nah kemudian itu udah, jadi teman-teman udah tahu ya tipsnya ya. Nah sekarang sebetulnya kalau teman-teman ingin tahu sebetulnya bedanya apa sih dengan ketika kita
sebetulnya kan blog itu hampir sama ya dengan ketika kita menulis berita online lah. Kalau misalnya kita wartawan, kita media online, kita pasti kan menulis di halaman media online itu ya, kurang lebih sih seperti blog juga gitu. Mereka menulis artikel gitu. Hanya tetap ya walaupun itu sama-sama artikel, tapi antara blog dengan tulisan di media online oleh wartawan itu tetap berbeda ya. Mungkin kalau teman-teman ingin tahu perbedaannya apa, ya teman-teman bisa misalnya melihat perbedaan antara blog dengan tulisan artikel di media online gitu ya. Nah itu perbedaannya ada beberapa hal sih yang ya sebetulnya sih kasat mata ya, mudah dilihat, tapi nggak apa juga saya bahas di sini sehingga kita akan lebih mudah untuk memahami blog itu seperti apa kan. Jangan rancu lah dengan tulisan di media online gitu ya. Nah kalau misalnya untuk perbedaan dengan artikel koran, yang pertama adalah dari gaya penulisan. Seperti saya jelaskan tadi, blog itu penulisannya gayanya santai, informal. Itu beda dengan penulisan di media online ya. Wartawannya menulis dengan bahasa yang formal dan menampilkan data-data yang sifatnya objektif. Karena memang kalau blog itu kan lebih bercerita mengenai pengalaman pribadi atau pengalaman orang-orang yang dikenal oleh penulis mengenai topik yang ditulis gitu. Jadi bukan bisa jadi itu bukan fakta yang valid atau fakta yang objektif sekali, kan, tapi itulah pengalaman. Karena menulis pengalaman tentu gaya betulnya seperti gaya betul bercerita gitu ya, bukan seperti wartawan yang menampilkan data-data fakta yang dengan gaya menulis struktur yang objektif gitu. Itu jadi yang pertama gaya penulisannya. Itu kalau blog kita buatnya informal aja, santai aja gitu, nggak perlu formal seperti wartawan menulis di media online. Kemudian yang kedua adalah jika waktunya. Kalau blog itu bebas, jadi artinya kapan saja si blogger itu punya waktu, ya dia bisa nulis dan dia bisa upload gitu. Beda dengan wartawan di media online ya, dia ada jadwal dari redakturnya kan, harus setiap jam sekian sampai jam sekian dia harus setoran berita ke redaktur, ke editor gitu, untuk diperiksa, diedit sebelum diputuskan apakah akan diupload atau tidak gitu. Itu ada jadwalnya, jadi wartawan itu dikejar deadline gitu ya. Makanya memang bahasanya nggak bisa lebih santai, karena secara pembuatannya pun juga mereka dikejar deadline gitu kan, buru-buru. Beda dengan blogger yang santai, karena memang itu suka-suka dia, karena kan halaman-halaman blog itu adalah halaman-halaman dia sendiri walaupun gratisan gitu. Tapi jadi mereka bebas menentukan kapan saja mereka harus membuat suatu tulisan tersebut. Kemudian beda yang selanjutnya antara kita menulis blog dengan kita menulis artikel koran di koran online. Yang ketiga adalah di proses penerbitannya. Kalau blog itu kan seperti saya jelaskan tadi, semuanya keputusan dari mulai apa yang mau ditulis, kemudian bagaimana menulisnya, setelah bagaimana mengedit tulisan, dan mana tulisan yang perlu diupload, itu sebetulnya di bloggernya tadi gitu. Beda dengan di media online. Di media online wartawan hanya menulis berita, dia kirim ke redaktur akan mengedit, kemudian setelah mengedit dan revisi memutuskan apakah ini akan naik apa tidak gitu. Naik jam berapa. Nah itu keputusan udah di luar dari wartawannya, sehingga seringkali wartawan nulis berita tapi nggak ditayangkan kan. Nah itu ya memang itu keputusannya redaksi ya. Jadi beda dengan kalau kita nulis blog kayak suka-suka kita, halaman-halaman kita sendiri kok kita. Jadi lebih fleksibel, kita bisa masukkan kapan saja, langsung kita mau terbitkan gitu. Kemudian juga untuk pemberian input, karena tadi di blog ada kolom komentar yang bisa langsung pembaca berkomentar, nah itu bisa langsung tanggapin oleh bloggernya tadi gitu. Sementara kalau wartawan online tentu tidak bisa menanggapi. Kalaupun mau menanggapi itu lewat si pembaca harus menyampaikannya melalui media saluran untuk memberikan komentar, misalnya di surat pembaca misalnya. Dari situlah baru oleh koran online tersebut akan ditanggapi. Tidak bisa langsung menulis komentar di di artikelnya kemudian langsung ditanggapin. Kalaupun ada media online yang memberikan kolom komentar, itu bukan kolom komentar untuk medianya, tapi kolom komentar untuk saling berkomentar antara para pembaca gitu. Jadi ya tetap nggak semudah ketika si blogger menanggapi tanggapan yang dibuat dari pembacanya di kolom komentar. Nah itu bedanya di situ ya. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah
karakteristik dan tujuannya gitu. Kalau blog tadi kan seperti saya jelaskan ya, karena dia sifatnya lebih menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman orang-orang dekat dengan blogger tadi, lebih bersifat subjektif dan lebih bersifat santai. Sementara kalau media online ya itu pasti sifatnya seharusnya objektif ya, walaupun ya kita sering temui media online yang nggak objektif juga gitu ya, termasuk media mainstream, tapi seharusnya objektif dan menampilkan pada fakta, sehingga ya tetap tulisannya itu bukan opini pribadi dari penulisnya, dari wartawannya gitu. Serta kemudian medianya adalah media, formatnya adalah kalau di blog bisa multimedia, jadi saya jelaskan bisa foto, bisa video, itu bebas. Sementara kalau di media online terbatas ya, biasanya cuma hanya foto aja, kecuali ada memang section di media online yang menampilkan video, itu baru videonya gitu. Jadi tapi tidak semua artikel itu bisa dilengkapi dengan video, karena memang ya pertama mungkin masalah kapasitas penyimpanan database-nya yang besar kalau video, yang kedua juga pasti untuk membuat video itu akan merepotkan wartawannya yang dikejar waktu deadline untuk membuat berita gitu. Jadi ya itu sih kurang lebih teman-teman, saya ulangin lagi ya, perbedaan antara kita menulis blog dengan kita menulis artikel di koran online jika seandainya kita adalah seorang wartawan. Yang pertama adalah gaya penulisannya. Jadi kemudian yang kedua adalah jangka waktu, yang kalau blog lebih fleksibel beda dengan koran online yang ada ketentuan jadwal, kemudian juga ada proses penerbitannya. Kalau blog jauh lebih fleksibel, kemudian beda dengan di koran online, kemudian juga proses penerbitannya juga langsung kalau yang blog. Sementara kalau di koran online ada beberapa tahapan dulu sebelum suatu berita itu dapat dipublis. Kemudian juga penerimaan input, kalau di blog tuh langsung ditanggepin, sementara kalau di koran online lebih susah ya, lebih banyak tahapan yang harus dilalui sebelum suatu komentar dari suatu artikel itu ditanggapi oleh media. Kemudian juga karakteristik dan tujuannya, di mana kalau di blog itu lebih subjektif, sementara kalau di koran itu lebih objektif, menampaikan fakta-fakta gitu ya. Kemudian untuk media formatnya itu tadi, kalau di blog lebih multimedia, sementara kalau di koran itu terbatas karena memang dia relatif lebih kepada menampilkan beritanya gitu. Kalau foto dan video itu lebih pendukung aja. Itu pun kalau diperlukan gitu. Jadi ya kurang lebih sih seperti itu sih teman-teman ya, untuk pembahasan mengenai blog. Mungkin sambil menunggu nih teman-teman yang masih ada yang ingin ditanyakan, saya mungkin sambil bisa menjelaskan sedikit ya buku-buku saya. Jadi saya menulis beberapa buku, teman-teman bisa lihat di etalase. Saya ada, kalau menulis buku non fiksinya ada buku-buku marketing ya, dan juga buku-buku mengenai bisnis. Jadi buku-buku leadership, bos otoriter misalnya, kemudian juga buku-buku mengenai personal branding, misalnya buku jual diri gitu ya. Itu buku-buku saya yang non fiksi. Itu teman-teman bisa lihat di di halaman etalase. Dan memang saat ini lagi ada promo ya, ada promo voucher. Jadi teman-teman kalau membeli buku saya saat ini ya tentu akan dapat potongan harga lagi, karena ada promo voucher dari TikTok gitu. Apalagi kan sekarang mau program 88 tuh, mungkin teman-teman juga bisa dapat free ongkir ya. Itu kalau memang teman-teman beruntung ya dapat free ongkir, jadi bisa double nih yang teman-teman dapat. Nah jadi teman-teman bisa ya dilihat-lihat untuk buku saya yang ini yang non fiksi. Kemudian kalau untuk buku yang buku fiksinya, kalau buku fiksi novel, teman-teman saya juga ada beberapa novel yang ada di etalase. Teman-teman bisa lihat itu di etalasenya. Jadi teman-teman bisa kemudian baca sinopsisnya. Jadi kan teman-teman mau tahu nih novel ini mengenai apa sih ceritanya, teman-teman bisa klik di etalase, di judul-judulnya teman-teman kira-kira menarik. Kemudian teman-teman bisa juga dilihat sinopsisnya. Kalau tertarik bisa aja langsung teman beli ya, karena memang sekarang lagi ada voucher nih, mumpung live ya. Itu terbatas loh kesempatan untuk voucher ini, bisa jadi live besok dan live lusa masih dapat, tapi selanjutnya mungkin bisa nggak dapat. Makanya semakin cepat teman-teman memutuskan untuk membeli, teman-teman akan mendapatkan voucher tersebut. Apalagi kalau beruntung juga mendapatkan fasilitas free ongkir dari TikTok gitu. Nah itu mengenai buku-buku saya gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi bisa sambil saya menunggu nih pertanyaan dari teman-teman yang mungkin akan menanyakan penanya yang saya jelaskan tadi ya. Teman-teman bisa sambil melihat-lihat etalase buku saya, baik buku fiksi maupun
buku-buku non fiksinya, sehingga teman-teman nanti bisa, kalau perlu di situ ada pertanyaan, teman-teman silakan tanya ke saya. Jadi saya di kolom komentar saya akan coba jelaskan untuk mengenai dari buku-buku yang akan setelah saya tulis gitu ya. Selamat datang Kak Racin, Kak Racing ya. Dan jadi kalau kakak tertarik untuk melihat buku saya, silakan lihat di Talase. Di situ ada buku-buku saya yang teman-teman mungkin tertarik ya. Harganya juga relatif miring ya dibanding dengan harga buku-buku yang sejenis. Misalnya ya ini buku 600 halaman hardcover, saya hanya pasang harga di 70 ribuan gitu ya. Itu sangat murah bandingkan dengan buku-buku yang novel yang lain, mungkin dengan harga segitu novel 200-300 halaman gitu. Dan ini tidak sekedar 600 halaman, tapi memang isinya ya padat juga gitu. 600 halaman itu pembacanya tidak akan membosankan bagi teman-teman, karena ketika membaca ini akan terasa sekali bahwa novel ini ya ditulisnya mengalir dan menghibur juga, sekaligus ada pencerahan-pencerahan yang bisa didapat dari novel ini. Jadi teman-teman, ya ini dengan novel setebal ini aja ya sekitar 70-an ribu ya, apalagi novel-novel yang lain gitu. Itu teman-teman silakan lihat di Talase, dan kemudian bisa dilihat sinopsisnya masing-masing, dan jika ada yang ditanyakan, teman-teman bisa menanyakannya ke pada saya gitu mengenai novel-novel tersebut. Jadi ini saya sambil nunggu juga nih teman-teman ya. Nah jadi ya saya untuk teman-teman yang baru bergabung, saya jelaskan tadi kita sudah membahas mengenai tips-tips menulis di blog ya. Jadi kita kan bisa seperti saya lah, pengalaman saya kenapa saya bisa menulis 20-an buku dalam waktu 3 tahun, karena sebelumnya saya biasa nulis di blog gitu ya. Dan sebetulnya saya tidak ada niat menulis di blog itu untuk menjadi saya menulis jadi penulis gitu ya, karena saya juga ada kegiatan lain sebagai marketer, pemasar ya. Akan tetapi ya karena saya menulis dan dilihat oleh penerbit, dan penerbit itu merasa tertarik dengan tulisan saya yang di blog tersebut, dan dia mengatakan, kamu Pak Dwi ini deh bikin jadi buku lah, ini bisa diolah sedikit di buku. Nah waktu itu buku tentang marketing di new normal ya, pas saat itu lagi sedang pandemi. Nah ketika ya itu saya akhirnya mengolah dari blog saya menjadi suatu buku dengan olahan-olahan tipis saja, karena sebetulnya secara format tulisan di blog itu sebetulnya jadi seperti buku. Saya menulisnya 21 artikel yang bisa dibuat menjadi 21 bab gitu. Nah itu akhirnya saya olah menjadi buku dan alhamdulillah akhirnya diterbitkan. Jadi dari situlah saya terpikir atau ada semangat, ada motivasi untuk menulis buku ya, karena ternyata hal-hal yang saya lakukan selama menulis di blog itu ada ininya juga gitu, ada pengaruhnya juga untuk saya bisa membuat tulisan yang ya setidaknya bisa diterima lah oleh pembaca, dan bisa insya Allah berguna ya juga bagi pembaca gitu. Jadi ya sekali lagi ya saya menyarankan teman-teman, mumpung blog itu masih banyak yang gratisan, teman-teman bisa klik di blogspot.com atau bisa di wordpress.com atau juga bisa di Kompasiana, yaitu teman-teman bisa buat akun itu dan bisa membuat blog di situ gitu. Tulis aja, nggak usah khawatir gitu. Kalaupun misalnya belum bagus ya, semua pasti mulai dari belum bagus ya. Ketika kita belajar naik sepeda zaman kita masih TK dulu pun, kita pasti pernah jatuh. Nggak mungkin satu kali pun kita nggak pernah jatuh, nggak mungkin gitu kan. Sama kita menulis pasti 1 kali 2 kali kita jelek kan, tapi semakin kita sering menulis, kita akan semakin banyak penulis yang bagus juga gitu. Sehingga akhirnya ya kita bisa membuat tulisan yang menarik. Oleh karena itu nggak usah khawatir ya teman-teman, mumpung blog masih gratis, buat blog tulis aja. Yang penting ya tadi semua tips-tips tadi yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa bisa jalankan gitu ya. Kalau teman-teman yang baru menyusul mungkin bisa lah teman-teman yang baru menyusul, teman-teman bisa menyampaikannya, pertanyaan lagi ke saya nih, tips apa ini yang bisa dilakukan di dalam live tersebut, dalam dalam kita menulis di blog. Ini saya bisa ulangin lagi secara sekilas ya, karena memang tadi sudah saya jelaskan sebetulnya cukup panjang lebar juga begitu. Nah kemudian demikian sih teman-teman untuk ini ya sementara ya. Jadi seperti itu, sambil saya menunggu teman-teman yang mungkin sambil saya menunggu teman-teman bertanya, mungkin saya juga bisa sedikit lah ya menjelaskan beberapa buku saya gitu ya. Jadi buku saya ada buku marketing bisnis. Teman-teman yang kebetulan bergerak di bidang marketing atau bisnis, teman-teman bisa lihat-lihat di etalase dari buku marketing dan bisnis saya.
Nah, itu ada di etalase cukup beberapa lah ya, ada jadi ada buku-buku mengenai bisnis dan marketing. Kemudian juga teman-teman juga bisa lihat novel saya ya, dari mulai etalase 2 sampai etalase 9 kalau nggak salah itu novel. Kemudian etalase 10 sampai sekian belas itu ada buku bisnis dan marketing ya, teman-teman bisa untuk kemudian melakukan membuat ya pilihan lah ya mana yang akan dibeli gitu. Dan kemudian juga teman-teman oh ya teman-teman, tadi yang mengikuti saya dari tadi kan melihat ya suara saya cukup jelas ya teman-teman ya, jadi bagus didengar gitu ya, bulat gitu, ngebas. Nah itu karena saya didukung oleh sebuah mikrofonnya yang wireless, jadi kualitasnya bagus. Jadi teman-teman mungkin yang kalau saat ini belum berpikir untuk mencari mikrofon wireless untuk membuat konten di membuat konten di TikTok, sekarang belum punya mikrofon, lebih mengandalkan kepada mikrofon dari handphone teman-teman, ya saya sarankan untuk menggunakan mikrofon wireless ya. Toh harganya juga memang agak mahal sih, kalau yang ini kan saya punya TN2 N8 itu agak mahal sekitar 300.000, tapi kualitasnya jauh lah. Memang ada yang TNW pun ada yang 100.000, 200.000, tapi ya tetap ada harga dan rupa ya. Secara kelas kualitas juga pasti walaupun satu merek tapi pasti beda secara kualitasnya, terutama kualitas misalnya bahannya. Kalau bahannya pasti lebih bagus ya, sementara kalau lebih murah mungkin harganya lebih ringkih. Kemudian juga ini ada kualitas untuk noise reduction-nya gitu. Jadi kualitas noise reduction untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali suara yang ribut di sekitar kita buat konten. Jadi yang terdengar hanya suara kita saja gitu. Sementara suara di sekitar kita yang berisik itu tidak akan didengar oleh kita gitu ya, karena memang semuanya tergantung pada noise reduction ini. Jadi teman-teman bisa seperti teman-teman lihat, sebetulnya saya ini live di rumah ya, depan rumah itu sangat ramai, jalan ramai sebetulnya sih. Dan tapi teman-teman sama sekali tidak mendengarkan bahwa ada sesuatu yang suara ramai yang mengganggu yang dapat masuk ke mikrofon. Karena apa? Noise reduction-nya fungsinya di sini sangat bagus gitu ya, untuk dapat meredam suara berisik di luar. Nah itulah fungsi dari kita punya mikrofon ya. Dan dengan suara yang bagus, dengan suara yang bebas dari berisik, tentu akan lebih menarik bagi kita untuk mengikuti suatu live atau suatu konten gitu. Makanya saya sarankan teman-teman juga memiliki mikrofon wireless ya. Kenapa wireless ya? Karena wireless lebih mudah, lebih praktis daripada kita yang nggak wireless pakai kabel. Resiko kesenggol-senggol malah jatuh, mikrofonnya bisa rusak ya. Lebih baik kita pakai wireless yang bisa jaraknya bahkan 50 meter, sehingga kalau teman-teman suka mengambil konten pemandangan dengan kita mengambil kita jauh dari kamera, dari handphone, ya tetap suara kita ketika kita menjelaskan sesuatu. Saya matikan ya, ini fungsi noise reduction-nya. Ini saya matikan ya. Itu pun sudah terlihat beda ya. Artinya sama-sama menggunakan mic ini, tapi saya matikan noise reduction, tetap suara-suara dari luar itu masih ada terdengar gitu kan. Ini pun sudah malam ya, jalan di depan tidak terlalu ramai, tapi kan masih ada nih tadi motor lewat ini kan, itu masih terdengar gitu. Nah itu kan akan ya nggak kurang mengganggu kenyamanan orang lah ketika melakukan live gitu. Nah ini beda dengan misalnya kalau ini saya hidupkan fungsi noise reduction-nya ya. Nah itu relatif sama sekali nggak ada suara mengganggu dari luar, walaupun di depan rumah ini adalah jalan raya ya, walaupun sudah malam tapi cukup ramai sih gitu. Jadi ya tetap ya saya sarankan sih ya, pengalaman saya selama ini live ya lebih menyenangkan dengan mikrofon ini ya. Dan juga ya tidak perlu saya pegang, bisa saya taruh, jepitkan di baju gitu. Jadi ya gitulah ya teman-teman. Kenapa sedikit intermezzo lah dari tadi saya bercerita mengenai materi menulis, dan juga intermezzo dari mengenai buku-buku saya, dan juga keterkaitan antara materi yang saya bahas mengenai penulisan di blog dengan gambarnya juga gue, karena memang posisinya fix ya, dipegang handphonenya dipegang oleh tripod sehingga tidak bergoyang gitu. Bahkan kalau saya pun mau live sendiri, saya bisa menggunakan metode kamera depan, dan saya bisa langsung live sendiri tanpa bantuan orang lain gitu. Jadi ketika saya mau start live, saya bisa pijit start live, kemudian saya live, kemudian selesai live saya bisa matikan tombol live-nya tanpa
ada orang lain yang harus matikan sama menghidupkan fungsi di tombol live tadi, karena ya saya bisa lakukan sendiri karena menggunakan kamera depan dan dipegang oleh tripod gitu. Dan teman-teman kalau lihat kan cukup terang ya, ini di tempat saya live ini, padahal lampu di atas kurang begitu terang ya, lampu LED yang mungkin 7 watt aja sih untuk ruangan yang sekitar 3 kali 3 meter gitu. Jadi kurang terang ya. Dengan bantuan dari ring light ini ya tentu akan membantu terangnya. Coba misalnya saya matikan nih untuk ring lightnya ya, teman-teman bisa lihat bedanya gitu. Teman-teman yang belum punya bisa berpikir, nah ini kan gelap ya, kurang menarik gitu. Orang mungkin lihat live, ini gelap sekali gitu, nggak menarik. Coba kalau saya hidupkan ya, itu kan beda ya, jadi lebih terang. Saya lebih enak dilihat lah gitu, bukan karena saya yang enak dilihat ya, tapi karena memang cahaya terang sehingga lebih enak untuk melihat keseluruhan dari live tersebut gitu. Nah, tadi maaf Kak, ada novel, ada Kak. Jadi Kak ini ya Kak, ada novel ya Kak, siapa ya? Ini ada novel Kak. Jadi saya ada novelnya, kebetulan novel hijrah ya. Jadi saya membuat 4 novel hijrah Kak. Jadi ini novel istilah salihah lah, kurang lebih isinya bercerita bagaimana seorang pasangan suami istri yang mereka sangat dekat dengan kehidupan malam, dengan dugem, sampai mereka menikah. Kemudian akhirnya mereka mendapatkan kesadaran untuk berhijrah, untuk kembali menjadi lebih baik sebagai seorang muslim. Nah ini bagaimana mereka berhijrah tentu tidak gampang ya, setelah mereka bertahun-tahun terbiasa dengan kehidupan malam metropolitan gitu. Nah itu ini novelnya sangat menarik untuk dibaca ya Kak ya. Kemudian juga ini ada lagi novel mengenai setengah abad, yaitu cerita mengenai seseorang yang sangat berhasil secara karir, secara keluarga, secara ekonomi, akan tetapi dia merasa yang kurang. Karena apa? Dia merasa dia banyak mensia-siakan hidup dia dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, walaupun itu menghasilkan ya. Sementara hal-hal sifatnya rohani, akhirat itu banyak dia tinggalkan. Nah ini akhirnya dia ingin kembali ya, ingin hijrah gitu. Jadi ya kurang lebih ceritanya seperti ini gitu. Jadi ini novel. Kemudian untuk yang ini adalah novel sama, ini juga ini novel Semua Demi Cinta. Ini ceritanya mengenai seorang mahasiswa, aktivis mahasiswa yang menyenangi adik kelasnya, kemudian mereka menjadi kekasih dan menikah. Tapi untuk menikah pun syaratnya ketat dari orang tua si prianya itu, karena sangat agamis. Yang hidupnya di Jogja ya, di kota yang kecil, sementara sang wanitanya itu adalah anak orang kaya dan tinggal di metropolitan. Jadi bagaimana mereka saling menyesuaikan sehingga si wanita tadi bisa diterima oleh keluarga, oleh orang tua dari si pria tadi, yaitu adalah perjuangan untuk dia menjadi hijrah. Nah ini intinya dari ini. Di sini juga ada masalah kemandirian, di mana si pria tadi setelah berhasil menyunting menikah dengan wanita tadi, dia menolak posisi bagus di perusahaan mertuanya gitu, dan dia lebih memilih untuk merintis usaha sendiri dengan kemandiriannya. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk ini yang Merawat Takdir Cinta, ini juga cerita ini bagus ya untuk kalau di pernikahan ya. Selain kita dapat nasihat pernikahan dari penghulu, ya ini tambahannya nasihat pernikahannya dengan baca novel ini gitu. Jadi bagaimana seorang menikah itu tidak hanya sekedar cinta, tapi nikah itu juga untuk tekad untuk menjadi lebih baik secara agama gitu. Di sini diceritakan bagaimana seorang imam, artinya seorang suami ya dari pasangan yang baru menikah, yang dia merasa sangat kurang berdasarkan secara agama, sementara istrinya adalah istri yang sangat salihah, bagaimana dia memaksakan diri untuk menjadi imam bagi istrinya yang salihah tersebut. Nah itu perjuangannya diceritakan di sini. Itu ada ini novel-novel hijrah kakak ya. Jadi atau juga saya ada novel mengenai pesantren kakak. Jadi ya ini menceritakan bagaimana seorang yang tadinya tidak tertarik masuk pesantren, tapi akhirnya dia dengan kesadaran sendiri dia akhirnya tertarik masuk pesantren, dan di pesantren pun dia sangat menikmati kehidupan di pesantren walaupun banyak suka dan dukanya juga, di mana mereka akhirnya seorang anak tadi bisa menjalin persahabatan dengan 3 teman yang lain dan menjadi sahabat yang erat sampai mereka lulus kuliah, lulus dari pesantren setelah 6 tahun itu bersama di pesantren. Itu ceritanya menarik ya kakak ya, apalagi kalau kakak punya anak yang ingin punya motivasi untuk masuk pesantren, ya kakak bisa membeli novel ini. Kalau sebelumnya kakak juga bisa bertanya sih kepada saya mengenai isi novel ini lewat kolom komentar, bisa juga lewat DM juga bisa, nanti akan saya jawab gitu kak ya. Jadi ya banyak sih kakak bisa lihat ya di etalase ya, pokoknya di novel lah ya, etalase
dari etalase sekitar 7 sampai 12 itu novel semua. Kalau yang etalase 3 sampai 7 8 sih itu mengenai marketing bisnis. Kalau kebetulan kakak bidang kerjanya di bidang marketing ya bisa juga kakak lihat ya. Jadi itu akan lebih menarik gitu untuk kakak pelajarin gitu ya. Lagi-lagi kakak bisa lihat dulu di etalasenya, kakak bisa lihat di keranjang kuningnya dan bisa kakak dibaca sinopsisnya gitu. Kalau kakak ada yang ingin ditanyakan, kakak boleh tanyakan itu lagi ke saya gitu. Jadi kurang lebih sebetulnya kak ya. Jadi kakak silakan lihat dulu etalase, mumpung ini live-nya masih masih berlangsung. Jadi nanti kakak bisa untuk memilih mana yang novel ataupun buku-buku marketing dan bisnis yang sesuai dengan keperluan kakak gitu. Sebelumnya kakak juga bisa menanyakannya kepada saya gitu. Jadi ya demikian ya teman-teman ya, karena sudah malam, besok teman-teman akan mulai beraktivitas kembali agar teman-teman tidak terkena sindroma I Hate Monday. Jadi ya saya akhiri dulu untuk live hari kali ini, sehingga teman-teman bisa beristirahat cukup untuk menyebut hari besok dengan lebih baik lagi gitu. Dan semoga besok kita dapat bertemu lagi insya Allah di live kita mulai jam 9 atau 9 lewat dikit lah ya, sehingga setelah beraktivitas harian, teman-teman bisa mendapatkan ya sedikit pencerahan lah ya mengenai cara menulis dari saya melalui live ini gitu. Dan sebelumnya teman-teman bisa juga menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan. Jadi sekarang ini boleh menyiapkan pertanyaan sehingga besok ketika live sudah ada pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada saya gitu. Nah, demikian teman-teman, sampai saat ini dulu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman yang mengikuti terus live ini. Insya Allah kita dapat bertemu lagi besok sekitar jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.